Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman kasih, hari ini kita akan merenungi dari Injil Lukas 19:45 sampai dengan 48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Teman-teman, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus itu mengutip dari perkataan Nabi Yeremia ini untuk menegaskan bahwa bait Allah telah dibuat cemar oleh umat Allah sendiri. Mereka telah mengubah rumah doa itu menjadi tempat perdagangan. Di sana dijual hewan-hewan kurban, bahan-bahan persembahan. Mereka juga menjadikan tempat itu tempat penukaran uang. Hal ini tentu melibatkan elite Yahudi, kaum elit Yahudi. Sikap mereka yang korup sangat memungkinkan terjadinya pemerasan dan kejahatan-kejahatan yang lain. Artinya ini menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah penekanan bahwa kalau terjadi hal begini maka dimungkinkan juga oleh kaum-kaum elit Yahudi itu terjadinya pemerasan dan juga kejahatan-kejahatan lain yang tidak tertulis. Oleh karena itu guru kita Yesus dengan gagah berani, dengan semangat yang luar biasa mengusir para pedagang di situ. Tujuannya sangat jelas. Ia ingin mengembalikan fungsi bait Allah sebagai rumah doa, bukan yang lainnya. Maka tindakan Yesus ini menjadi juga peringatan bagi kita untuk berhati-hati dalam mengelola pelayanan-pelayanan kita. Jangan sampai kita menjadikan pelayanan sebagai ladang usaha. Penyimpangan dalam pelayanan biasa bermula dari ketidakmatangan pribadi sang pelayan. Entah itu saya mengatakan sebagai kelemahan pribadi yang bersangkutan, ataupun karena ketidakmampuan dirinya dalam melawan godaan. Maka ini menjadi penting dipahami bahwa biasanya penyimpangan-penyimpangan terjadi dalam konteks kita adalah karena ketidakmatangan pribadi. Ketidakmatangan pribadi itu membuat pelukisan dua, entah karena kelemahan pribadi yang bersangkutan ataupun ketidakmampuan diri dalam melawan godaan. Oleh karena itu, teman-teman terkasih, kita perlu mengenal diri secara lebih mendalam, khususnya kelemahan-kelemahan kita, memahami dan juga mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Seringkali kita digoda pada sebuah titik terlemah kita. Kalau tidak awas, kita akan mudah goyah dan juga jatuh. Pengenalan diri yang baik membuat kita semakin tahu menjaga diri kita. Kita bisa melihat bahaya yang mengancam dan godaan yang datang, sehingga berkesempatan untuk menghindar atau memperkuat diri sendiri. Maka sehubungan dengan itu, ada sebuah sikap yang memang harus dikembangkan terus-menerus. Kita harus bersikap yang namanya disiplin dan juga tegas. Kita juga harus berlatih dengan sungguh-sungguh agar memiliki dua sikap penting tersebut. Maka kalau disiplin dan ketegasan sudah menjadi kebiasaan, maka kita akan aman. Walaupun dalam titik tertentu, godaan itu akan terus menggerogoti, bukan lagi cuma sekedar kelemahan yang ada dalam kehidupan kita, tetapi juga godaan bisa masuk melalui kelebihan dan kekuatan kita. Maka ketika berhadapan dengan godaan yang menarik sekalipun, kita akan dimampukan, dibuat agak mampu dan sanggup untuk berkata tidak
walaupun itu merupakan sebuah perjuangan yang terus-menerus diusahakan. Maka pengalaman-pengalaman tentang bagaimana Yesus itu mengusir pedagang di bait Allah, di mana Yesus mau meletakkan kembali tentang rumah Allah sebagai rumah doa, bait Allah rumah doa, maka ada sebuah istilah Latin yang juga mau mengungkapkan hal yang sama, yaitu Ecclesia Semper Reformanda. Gereja harus selalu diperbarui. Ingat, gereja harus selalu diperbarui. Ini pesan iman ketika Yesus membersihkan bait Allah, memporak-porandakan para pedagang di bait Allah. Dan pembersihan ini sendiri menjadi sebetulnya tindakan pertama pelayanan Yesus di muka umum. Ini penting dalam Yohanes 2, 13, 22, dan juga sekaligus tindakan besar terakhir pelayanan Yesus di muka umum. Matius 21, 12-17, juga Markus 11, 15 sampai dengan 17. Ini dua hal yang menarik, bahwa pembersihan yang dilakukan oleh Yesus di bait Allah ini merupakan sebuah pelayanan pertama di muka umum dan juga tindakan besar terakhir pelayanannya di muka umum juga. Maka dikisahkan banyak ia mengusir orang-orang fasik, orang-orang tamak, dan mereka yang merusak tujuan rohani yang benar dari bait Allah. Dan tindakan Yesus ini yang dua kali membersihkannya, bait Allah, dalam 3 tahun pelayanannya menunjukkan bahwa Yesus itu menekankan pentingnya reformasi, pentingnya perubahan. Dan perubahan ini itu juga diperkuat dengan 4 pilar dasar. Dan itu yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama, pilar dasar pertama adalah kekudusan. Yesus sangat menginginkan kekudusan dalam gerejanya. Maka ia mati untuk menguduskannya, ia mati juga untuk menyucikannya, dan menempatkan jemaat kudus dan tidak bercela. Itu pilar yang pertama. Yang kedua adalah kesatuan. Kekudusan, yang kedua kesatuan. Ibadah gereja nih harus bersatu dalam roh dan juga kebenaran. Dengan kata lain, gereja harus menjadi suatu tempat doa yang bersekutu dengan Allah dan juga jemaatnya. Bukan yang lain. Allah dan jemaatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah keadilan. Pilar dasarnya. Ia akan menghukum semua orang yang menggunakan gereja dan Injil demi keuntungan, kemuliaan, bahkan juga kemajuan pribadi dan kelompoknya. Maka sekali lagi ditekankan bahwa gereja itu bukan milik golongan tertentu, bukan milik kelompok tertentu, tetapi gereja adalah milik semua. Maka ditegaskan dalam pilar keempat tentang keadilan, ia akan menghukum semua orang yang menggunakan gereja dan Injil demi keuntungan, kemuliaan, dan kemajuan pribadi dan hanya kelompoknya. Yang keempat adalah kemurnian. Kita diajak untuk tulus dan murni melawan mereka yang mencemarkan dan juga merendahkan gerejanya. Maka bersama dengan harapan gereja bahwa gereja mesti harus selalu diperbarui, maka ajakan yang paling penting hari ini adalah mari kita juga lahir baru. Lahir baru juga sekaligus kita persembahkan hidup kita kepadanya. Supaya apa? Supaya semakin gereja yang hidup, yang punya kekudusan, kesatuan, keadilan, dan kemurnian setiap harinya. Maka 4 pilar penting ini, mengapa Yesus hari ini menekankan pentingnya pembaruan dan reformasi, perubahan dan reformasi dengan 4 pilar. Kekudusan, kesatuan, keadilan, dan juga kemurnian. Maka penting mengetahui ketika gerak seseorang itu melakukan sesuatu, ada sesuatu di balik menjadi sebuah dasar dan pilar. Dan itu yang kita pelajari dalam pengalaman Injil hari ini. Maka mari kita berjuang. Yang pertama, untuk selalu menyadari bahwa gereja Katolik itu harus juga terus-menerus diperbarui dengan 4 pilar tadi. Yang kedua, bahwa biasanya tindakan penyelewengan itu jatuh, penyimpangan dalam pelayanan jatuh itu karena biasanya bermula dari ketidakmatangan
pribadi sang pelayan. Ini juga menjadi bahan refleksi bagi kami para imam dan juga biarawati untuk pelayanan, yaitu pelemahan pribadi dan juga ketidakmampuan dalam melawan godaan-godaan. Selamat menjalani hari ini. Semoga terus-menerus berjuang menjadi pribadi yang baik, yang matang, dengan mengetahui tadi tentang kelemahan pribadi dan juga dengan tegas berani melawan godaan-godaan tersebut, dan juga terus-menerus melakukan tindakan baik dengan 4 pilar dasar yang ditawarkan Tuhan hari ini: kekudusan, kesatuan, keadilan, dan juga kemurnian. Semoga hari ini terus-menerus bisa menjadi pribadi yang selalu berbuat baik untuk sesama dan juga orang-orang yang kita layani. Maka mari kita hening sejenak, kita mohon berkat dari Tuhan untuk hari ini, untuk semua perjuangan yang mau kita perjuangkan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketemu lagi dengan kita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.